Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya David Maulana Ibrahim. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bentuk dan sistem pemerintahan negara di kawasan Asia Timur. Yang pertama adalah negara Mongolia. Bentuk dari negara Mongolia ini adalah negara kesatuan. Negara kesatuan adalah negara yang berdaulat, diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di mana pemerintah pusat merupakan pemerintahan yang tertinggi dan satuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan suatu kekuasaan yang sudah dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Mongolia ini menggunakan sistem pemerintahan semi-presidensial, yaitu sistem pemerintahan yang menggabungkan antara presidensial dan parlementer. Terkadang sistem ini juga disebut dengan dual eksekutif. Nah, negara selanjutnya adalah negara Cina. Negara Cina ini memiliki bentuk negara kesatuan, di mana menggunakan sistem pemerintahan parlementer dengan partai tunggal, yaitu Partai Komunis Cina. Sesuai konstitusi, pemilihan dilakukan oleh anggota Partai Komunis Cina dalam Kongres Rakyat Nasional secara demokratis. Tetapi dalam prakteknya, pemilihan ini jatuh ke dalam calon tunggal, di mana calon akan direkomendasikan oleh Presidium Kongres Rakyat Nasional dan anggotanya hanya menyetujuinya saja. Selanjutnya adalah negara Taiwan, Hong Kong, dan Makau. Bentuk dari negara Taiwan ini adalah negara kesatuan, menggunakan sistem pemerintahan semi-presidensial, sama dengan negara Mongolia. Untuk negara Hong Kong dan Makau ini merupakan negara administratif khusus di bawah pemerintahan RRT atau Republik Rakyat Tiongkok, atau bisa disebut juga dengan satu negara dua sistem. Negara yang selanjutnya adalah Korea Utara. Bentuk dari negara Korea Utara ini adalah negara kesatuan. Sistem pemerintahannya menggunakan sistem pemerintahan komunis yang dikuasai oleh satu partai tunggal, yaitu Front Democratic untuk Reunifikasi Tanah Air, atau Democratic Front for the Reunification of the Fatherland, atau biasa disingkat DFRF. Negara selanjutnya yaitu Korea Selatan. Bentuk dari negara Korea Selatan ini merupakan negara kesatuan dengan menggunakan sistem pemerintahan parlementer, di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Negara selanjutnya atau negara yang terakhir adalah negara Jepang. Bentuk dari negara Jepang ini adalah monarki konstitusional, yaitu bentuk pemerintahan yang mana raja atau ratu ini merupakan kepala negara dan kekuasaannya dibatasi oleh peraturan atau undang-undang yang berlaku. Sistem pemerintahnya yaitu menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Materi selanjutnya adalah klasifikasi negara maju dan berkembang, serta perbedaan tingkat kemajuan negara di kawasan Asia Timur. Nah, kekayaan alam yang melimpah di suatu negara atau kawasan ini tak menjamin bahwa kawasan atau negara tersebut akan maju secara ekonomi, apalagi jika tidak didukung dengan atau tidak dikelola dengan baik dan tidak didukung oleh SDM yang berkualitas. Seperti contoh Jepang yang dulunya ini merupakan negara miskin setelah kalah dalam Perang Dunia, kini menjadi negara paling maju di kawasan Asia. Demikian pula Korea, Cina atau Tiongkok, dan Taiwan. Nah, Kofi Annan, mantan sekretaris jenderal PBB, menetapkan negara-negara berkembang ini sebagai negara yang memungkinkan semua warga negara untuk menikmati kehidupan yang bebas dan sehat dalam lingkungan yang aman. Namun menurut definisi statistik PBB, tidak ada konvensi resmi untuk menentukan negara atau wilayah mengembangkan dalam PBB. Nah, berikut adalah tingkat kemajuan negara di kawasan Asia Timur. Yang pertama adalah Jepang, yang memiliki kemajuan cukup pesat di bidang teknologi dan pendidikan. Selanjutnya Cina, yang memiliki kemajuan cukup pesat juga di bidang pendidikan dan juga teknologi. Selanjutnya adalah negara Korea Selatan, yang mengalami kemajuan pesat dalam bidang olahraga, teknologi, dan juga industri perfilmannya. Sedangkan untuk Republik Tiongkok ini memiliki kemajuan yang pesat di bidang pendidikan dan juga bidang industri. Yang terakhir adalah negara Hong Kong. Negara ini merupakan negara yang maju di kawasan industri dan juga pariwisata. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.